Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengawali renungan malam hari ini dengan pertanyaan, apakah kita pernah menolak ketika kita dipilih menjadi presbiter atau menjadi pengurus komisi, pengurus pelkat? Saya harap tidak pernah, itu harapan saya. Tapi memang saya tahu dari pengalaman-pengalaman, kalau tiba saatnya pemilihan presbiter, pemilihan unit misioner, mereka yang sudah terpilih, punya suara yang cukup, sering bilang, aduh jangan saya nggak bisa ngomong, saya punya keterbatasan. Nah, rupanya penolakan semacam begini pernah dilakukan oleh Musa. Ketika Tuhan Allah suruh dia, kamu saya tunjuk pergi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dari jajahan Firaun. Nah, coba Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk di dalam ayat yang kita baca, sebenarnya ya sudah ada penjelasan dari bacaan sebelumnya di dalam pasal 3. Coba kita perhatikan yang ke-10, Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai 17, sebenarnya sudah ada percakapan sebelumnya. Musa menolak. Ya. Siapa saya Tuhan ngadapin Firaun? Waduh, jangan saya deh. Nah, sekarang di ayat yang kita baca kembali penolakannya. Dia tegaskan. Ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, sekarang lebih terperinci alasannya. Saya tidak bisa ngomong Tuhan. Susah saya ngomong, berat mulut dan berat lidah. Ya, lebih jelas dia informasikan alasan kenapa dia tidak mau diutus oleh Tuhan. Nah, Tuhan memberikan tanggapan ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ya memberikan solusi. Yang buat lidah itu aku yang kendalikan. Karena itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi dipatahkan alibinya Musa. Tapi Musa tetap ngotot, nggak mau. Ayat 13, coba kita baca sama-sama. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dia tetap menolak. Nah, penolakan kali ini membuat Tuhan Allah marah. Lihat ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa.
Jadi Tuhan marah loh. Udah dikasih ya keyakinan, dikasih ya keteguhan hati supaya pergi, tetap menolak. Tuhan murka dan ia bilang begini, bukankah di situ ada Harun orang Lewi, itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Musa, ada Harun, aku tahu dia pandai dan dia akan bertemu dengan kamu dan dia senang ketemu. Dan dia tahu engkau yang diutus. Ya. Lanjut ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi Tuhan mau bilang gini, Harun itu punya peran khusus. Ya. Dia akan mendampingi kamu, kamu akan ngomong ke dia dan dia yang akan juga akan meneruskan kepada umat Israel. Ada ayat di ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jelas Bapak Ibu. Musa dilengkapi oleh Allah dengan Harun, ya, yang akan menopang dia. Musa akan ngomong ke Harun dan Harun akan menjadi penyambung lidah Musa untuk menyampaikan pesan Allah. Jadi gak ada alasan buat menolak. Lagi pula dalam ayat terakhir ayat 17 ya, diberikan peneguhan oleh Tuhan kepada Musa. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Itu tanda apa? Ada kuasa Allah. Kalau dia disuruh, dia tidak dibiarkan sendiri. Ada kuasa yang luar biasa yang menopang dia. Medannya memang berat. Tapi tongkat itu tanda Allah hadir dengan kuasanya. Tongkat itu akan melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan lihat kan, dalam proses di mana umat akan keluar dari Mesir, mujizat-mujizat terjadi. Jadi Musa dikuatkan, jangan kamu tolak, karena Allah yang suruh. Dan Allah akan lengkapi, baik kelemahanmu yang tidak bisa ngomong, Allah lengkapi. Memberkati lidahmu, memberkati perkataanmu, dan memberi Harun mendampingimu. Dan juga Allah akan menyertai dengan kuasanya yang dilambangkan dengan tongkat yang akan melakukan mujizat-mujizat. Nah, untuk kita apa Bapak Ibu yang bisa kita refleksikan? Pertama, jangan pernah menolak. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara juga anak muda, Tuhan mau pakai dalam pelayanan di jemaat ini. Jangan bilang, aduh Pak Pendeta, saya baru anak kemarin, saya nggak punya pengalaman, ya, saya nggak bisa apa-apa, ngomong aja fales. Waduh, jangan. Kesalahan Musa apa? Dia terpaku pada ketidakmampuannya. Kalau kita tidak mampu Bapak Ibu, bukan berarti bilang kita menolak. Kita bilang ya, nanti Tuhan ajar kita, bimbing kita, didik kita menjadi mampu. Percaya. Kesalahan Musa hanya terpaku kepada kekurangannya. Dia tidak lihat yang mengutus dia, yang memilih dia, Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga kita. Kalau kita menolak karena alasan kita tidak mampu, ya, kita merendahkan kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus yang memilih kita. Yesus yang bangkit, yang kita rayakan kemarin hari Minggu. Dia yang pilih kita. Jadi kalau kita bilang ya, itu sebagai ungkapan terima kasih bahwa Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik. Aku memberikan diriku apa adanya aku. Nah begitu Bapak Ibu. Nah
Seiring dengan itu yang kedua, ketika kita bilang ya, ingat, kuasa Tuhan Yesus akan menopang kita. Seperti Musa diteguhkan, ada tongkat membuat mujizat. Kita punya kuasa. Ada saja tantangan pelayanan, pergumulan pelayanan, kesulitan dalam pelayanan. Tapi kuasa Kristus yang akan melengkapi kita. Kuasa Kristus yang akan membuat kita mampu ya melayani dengan baik. Saya pernah mencoba mendampingi seorang pelayan PA ya yang ya masih muda, baru selesai katekisasi, tapi dia punya kerinduan. Pertama waktu didekati dia bilang, aduh Pak Pendeta, saya tidak mampu, saya tidak bisa ngomong. Bagaimana anak-anak juga bisa yakin kalau saya bicara? Lalu saya bilang, kamu sudah mau berjanji, mau melayani Tuhan di PA, percaya. Tuhan akan lengkapi. Tuhan akan berkati. Yang penting kamu mau, ya, dengan segenap hati. Benar, Bapak Ibu. Ketika dia bilang ya, dan dia mau belajar, ya. Jadi kata kuncinya apa? Mau. Kalau kita sudah tidak mau, nah ini dia. Alasan macam-macam kita bisa buat. Tapi kalau kita mau, Tuhan akan memberkati kita, akan memproses kita, akan mengasah kita, akan membentuk kita. Anak ini akhirnya jadi pelayan yang bertanggung jawab. Bisa mengembangkan dirinya sehingga dia dapat melayani dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau utus kita untuk menjadi berkat, menyatakan kuasa kebangkitannya, jangan pernah menolak. Karena kita sudah diterima juga oleh Tuhan Yesus. Melayanilah dengan kuasa kebangkitannya. Selamat melayani dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.